Halo semua. Halo. Ini yang berdengung punya siapa ya? Dimatiin aja yang berdengung. Yang berdengung punya siapa ini? Dimatiin mic-nya. Ya. Halo yang lain, gimana yang lain bisa mendengar suara saya? Bisa, Mas. Hari ini materinya penting banget dan hasilnya kelihatan menyeramkan, intimidating, yaitu Navier-Stokes equation. Ini yang bergema siapa? Tolong dikecilin mic-nya. Oke. Navier-Stokes equation. Ini persamaan yang kelihatan intimidating tapi sebenarnya mudah. Oke, ada siapa aja yang sudah gabung? Semuanya udah datang belum? Ini saya rekam nanti sehingga kalian bisa mengulang. Sebelum ke sana, saya akan menerangkan tentang law of continuity atau hukum kekekalan massa fluida. Saya akan menerangkan hukum kekekalan massa fluida. Semuanya pada ini ya, tolong bawa catatan ya, tulis langsung ya. Karena saya akan pelan-pelan banget. Hukum kekekalan massa fluida atau law of continuity. Kita akan membahas ini sekarang. Semuanya bisa mendengar suaraku dengan jelas kan? Jelas. Oke, good. Bagus. Oke. Law of continuity sekarang kita ya. Misalkan saya punya kubus. Andaikan ini saya kasih sumbu misalkan ini sumbu Z, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau gitu, ini adalah kubus. Kalau hukum kekekalan massa fluida, berarti massa yang masuk dengan massa yang keluar kubus itu sama. Oke, massa yang keluar kubus sama yang masuk kubus atau sama. Kalau nggak sama gimana, Mas? Nanti ada namanya akumulasi. Andaikan ini adalah laju massa, kalau kita ngomong laju massa, kira-kira apa satuannya? Kilogram per second misalkan. Kalau gitu apa rumusnya? Apa massa itu? Dikalikan volume per waktu kan? Ini soalnya waktu. Jadi sama dengan dikali kira-kira volume itu apa itu? dz d volume kubusnya. Kalau ini adalah dy, betul kan? Ini ke sini adalah dz. Ini adalah dx. Jadi rumus
volume apa? D Y dz per T. Atau dengan kata lain, itu rumusnya adalah Ru, ini katakanlah kecepatan. Ru dikali velocity dikali A. Ini kan Ru, ini katakanlah misalkan velocity, ini adalah D jadi dA. Oke. Jadi ini adalah rumus laju massa atau laju massa. Rumus laju massa. Sampai sini mengerti kalian rumus laju massa seperti itu? Pakai logika saja. Kita tes. Apa tadi? Ngerti ya? Ini kan kilogram per second. Ru apa satuannya? Ru kilogram per meter kubik kan? Kita tes. Dikali kecepatan meter per second. A itu pasti meter persegi. Ini ruas kiri. Ini ruas kanan. Betul kan? Ini mati. Jadinya kilogram per second. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sampai sini ngerti? Jadi rumus laju massa. Nah, kalau ternyata Mas Imam, massa yang masuk dengan massa yang keluar tidak sama, maka namanya pasti ada massa yang mengendap di kubus itu. Bisa dipahami ya? Yang masuk 3, yang keluar 2. Berarti ada 1 yang terakumulasi di dalam kubusnya. Yang masuk 5 meter per second, yang keluar yang masuk misalkan 3 kg per second, yang keluar adalah 3 kg per second, berarti ada selisihnya. Selisih itu adalah laju akumulasi. Misalkan ini kubusnya. Yang masuk misalkan 5 kg per second, yang keluar 3 kg per second, maka ada akumulasi. Berapa akumulasinya? Yaitu 5 dikurangi 3 kg per second. Gitu. Nah, sekarang kita bikin rumus akumulasi tadi. Jadi, laju akumulasi massa di dalam kubus apa berarti? Laju massa masuk dikurangi laju massa keluar kubus. Ini jadi laju akumulasi. Apa satuannya tadi kan? Kilogram per second kan? Kira-kira dm per dt. M itu massa. Kilogram. Ini adalah waktu. Oke. Misalkan detik. Second atau detik. Rumus ini ngerti? Paham? M in sama dengan M out, paham ya? Paham? Laju akumulasi ini dasar banget. Tolong diikuti ya, karena ini
kita akan menurunkan rumus yang sangat panjang tapi dari sini dulu. Oke. Kalau ini paham, oke. Mari kita lihat kubus lagi. Kita punya kubus di sini. Oke. V katakanlah kecepatan atau massa itu kan ada massa pada sumbu X, ada massa pada sumbu Y, ada massa pada sumbu Z. Sepakat nggak? Misalkan kecepatan yang bergerak ke sana adalah namanya Vx. Aku namain dengan U. Oke. Massa yang pada arah sumbu Y, tadi kan ini kan sumbu Z, sumbu X, sumbu Y. V pada arah sumbu Y namanya V pada arah sumbu Y, aku namakan dengan V aja lah. Oke. Kemudian juga pada sumbu Z, yaitu yang menembus bidang ke arah kita. Ke arah sini. Bisa kebayang ini. Ini adalah VZ, aku sebut dengan W. Oke. Berarti massa in pada sumbu Z. Pada sumbu X dulu. Berarti in-nya kan di muka ini kan? Iya nggak? Ini adalah DX. Ini adalah DZ. Ini adalah DY tingginya. Tingginya DY. DY. DZ-nya tadi ke sini. Oke. M in pada sumbu X, ya ini V X dikali DA. Tadi kan gitu. Betul nggak? Tadi apa rumusnya? Massa yang masuk. Ini. Ru V DA. Berarti rumusnya yang masuk pada sumbu X, ya ini. Ru X pada X ya. Dikali, apa tadi? V X, iya nggak? Pada X. Dikalikan apaannya? ADEH, betul nggak? Muka ADEH kan? ADEH, betul nggak? Sama dengan Ru X dikali U namanya tadi. U adalah, tadi kan V pada X udah ganti U kan? U pada X dikalikan DZ DY. Sampai sini mengerti? Oke. M out pada sumbu X. Out di mana out? Di sini kan outnya? Iya nggak? Keluar kubusnya kan di sebelah muka itu, betul nggak? Paham? Yaitu Ru pada X plus delta X. Kalau di sini X, maka di sini X plus delta X gitu loh. Kan dia masuk pada X dan keluar pada X plus delta X. Berarti ini ya U pada X plus delta X. Hanya apa? Hanya BCGF pinter. Apa ini jadinya? Ru X plus D pada DX dikali U pada X plus DX. Sama kan? DZ DY. Betul? Massa in pada sumbu Z sekarang.
Berarti masuk dari bawah kan? Ini nggak masuknya? Warnanya oranye misalnya. Ini kan? Z-nya kan subuh Z. Oke. Berarti apa? Ru pada Z dikali W, ya nggak? V itu kan W namanya. Segi empatnya apa? A-nya. A, B, D, C. Oh, pintar-pintar. Ya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tadi siapa tuh yang benerin? Nggak ngantuk. Oke. Berarti Z-nya pada ini kan? Masuknya, betul nggak? Keluarnya di sana. Z kan tadi kan, lihat ini sumbu Z. Ya. Berarti ru pada, tolong dicatat ini karena kita akan panjang banget rumusnya. Ru pada Z dikali W pada Z, segi empatnya apa? D, C, H, K. Apa? Ru Z, W pada Z, D, apa? DY, DX. Pinter. DY, DX. DY, DX bukan DY, DY sana ini. DY, DX. Outnya out pada arah Z apa? Ru-nya ya Z pada DZ. Kalau ini Z, ini adalah Z plus DZ. Jadi ini tuh. W pada Z plus DZ. Segi empatnya apa? A, B, E, F. Apa Kit? Berarti Ru Z tambah DZ, W Z plus DZ, tetap ya DY DX ya. Oke. Nah sekarang pada sumbu apa yang belum Y? In pada sumbu Y. Sumbu Y mana? In-nya berarti kan dari bawah ya. Bawah ya. Berarti ini in-nya. Oke. Berarti sudah pasti kalau begitu. Ru pada Y dikali V Y. Tadi kan V pada Y namanya V, oke? Dikali apa segi empatnya? A, B, C, D ya. Sama dengan Ru Y V Y dikali apa? DZ DY. DZ DX. Iya kan? Pinter gak ngantuk. Berarti outnya, yuk kita tulis aja. Ini biar kalian nulis aku pelan. Jadi Ru Y plus DY, V pada Y plus DY. Apa ininya segitiganya? Outnya EFGH, betul kan? Sama dengan ya Ru Y plus DY dikalikan VY plus DY dikalikan sama DZ DX. Mengerti? Nah, sekarang kita bikin rumus yang tadi. Ini rumus logika saja sebenarnya. Berarti M in min M out sama dengan DM per DT tadi kan? Apa yang ruas DM per DT apa DM per DT? Tadi apa? Ru DT kan? D Ru per DT kan masa kan kali volume, betul nggak? Ini DZ DH DY. Betul nggak? Masa itu kan Ru dikalikan delta V. Betul nggak? Masa kubus berarti ya Ru kubus kali volume kubus. Ini sama dengan volume itu apa sih? Volume kubus?
delta X, delta Y, delta Z. Jadi mengerti ini? Ngerti ya? Oke. Apa M in? Berarti ya M in semuanya. M in X dikurangi M apa? M in X. Berarti M in X tambah M in. Yang masuk kubu semuanya kan ada pada sumbu 3 sumbu kan? M in Y tambah M in Z dari arah Z dikurangi apa outnya? Ya M out dari X tambah M out dari Y tambah M out dari Z. Sama dengan dru per dt. Yuk bareng-bareng. dz dx dy. Oke. Apa M in? Ganti tadi. Semua tadi yang udah kita tulis, masukkan. Terus digabung. Jadi apa ini? Berarti adalah tadi kan ru X kali apa? X kali dy dz. Ru X dikali U kan? U X dikali apa tadi? dy dz. dy dz atau kalau dikurangi outnya ini pada X gitu kan? Dikurangi ru X, betul gak? U X pada X plus delta X gitu kan tadi? Iya nggak? Ya. Atau U aja deh, U. Tadi kita udah bilang U ya, U ya udah. Habis itu terus dikalikan apa tadi? dy dz. dy dz. Ngerti ya? Ditambah yang pada arah Y. In dikurangi outnya apa? Berarti ya ru Y dikalikan VY pada Y dikurangi ru Y kali VY pada Y plus delta Y gitu kan. Dikali apa? DZ DX. Paham sampai sini? Paham. Ditambah apa? Yang Z kit. Ya ru pada ru Z WZ pada Z dikurangi ru Z WZ pada Z plus DZ gitu kan? Dikali apa? dy dx ya? dy dx sama dengan apa? Itu d ru dt ruas kanan dz dx dy. Sampai sini paham? Tinggal memasukkan saja. Oke? Paham kan? Lihat ini. Paham ya? Nah, sekarang kalau semuanya aku bagi dengan dz dx dy, jadi apa? Yang ruas kiri jadi apa? Berarti tinggal ru x v u x pada x min ru x u x pada x plus dx per dx gitu kan? Kalau aku bagi dy dx kan tinggal ini jadinya, betul? Tambah ru y v y min ru y v y plus dy. Coba ini dibagi dz dy dx, sisa dy, betul nggak? Tambah kalian harus ngikutin ini karena
Kalau kalian ketinggalan satu saja dan kalian nggak ngerti, aku khawatir kesananya kalian tidak mengerti. Ru Z, WZ pada Z, min Ru Z. Tadi V pada Z namanya udah W ya, aku langsung state per DZ ya. Sama dengan D-Ru per DT. Betul nggak? Karena ini habis satu. Dari sini ngerti? Ngerti? Coba apa ini? Sebelum dikurangi sesudah. Delta itu selalu sesudah kurangi sebelum. Betul nggak? DX. Itu artinya X yang gede kurangi X yang kecil sebelumnya. Paham? Kalau sebelum, ini kan sebelum ini. Dikurangi sesudah. Berarti ini boleh nggak aku kayak gini? D Ru X Vx per Dx. Boleh nggak aku tulis kayak gitu? Itu seperti siapa yang berdengung? Tolong dimatikan. Oke. Boleh ya? Yang ini juga min D Ru Y V Y per DY. Ini U. Oke. Begitu itu min D Ru Z W Z per D Z sama dengan D Ru per DT. Ngerti ya? Ngerti? Ngerti, Mas. Oke. Kalau gitu kalau aku pindah semua ke ruas kiri. Jadinya gini sekarang. Tadi kan udah saya jelaskan V pada arah X namanya U, V pada arah Y namanya V, V pada arah Z namanya W. Misal, oke, Ru X sama dengan Ru Y sama dengan Ru Z. Artinya satu jenis zat sama dengan Ru gitulah. Oke. Berarti itu sama dengan kayak gini sebenarnya. D Ru langsung aja U aja lah per Dx plus D Ru V per Dy plus D Ru W per Dz sama dengan D Ru per Dt. Ngerti? Kamu boleh kasih ini X, boleh kasih Y, boleh kasih Z juga boleh. Karena tadi kita udah men-state di awal bahwa U itu udah pasti pada arah X, V itu udah pasti pada arah Y tadi kan, W itu udah pasti pada arah Z. Minusnya kemana, Mas? Hah? Minusnya. Kan minus kalau yang kanan, oh pinter. Plus D Ru per DT sama dengan 0. Boleh kayak gini? Boleh, Mas. Boleh. Boleh ya. Jadi D Ru. Tadi kan udah saya state kan. UX itu udah pasti U. Karena kecepatan pada arah U. Boleh. Sampai sini kalian ngerti? D Ru per Dx plus D Ru V per Dy. Ini persamaan terpentingnya dari hukum continuity. D Ru W per Dz plus D Ru per Dt sama dengan 0. Ini persamaan terpenting yang kita dapatkan. Apakah sudah selesai sampai situ, Mas? Belum. Bila Ru konstan, kalau konstan gimana? D Ru
U per dx boleh keluar nggak? Kalau konstan kan boleh keluar kalau konstan, betul? Betul, Mas. Jadi ru du per dx. Oke? Dan pada steady state, pada tunak tidak ada perubahan, terhadap waktu. Artinya tunak tidak ada perubahan terhadap waktu. Berarti dru per dt sama dengan apa? Tunak. 0. Masih ini ngerti? Oh. Oke. Kalau gitu, ingat. Tadi konstan, terus ini 0. Boleh nggak aku ubah jadi gini persamaannya? Ru, dikeluarin semua tadi. Du per dx plus dv per dy plus dw per dz plus 0 sama dengan 0. Boleh nggak aku tulis kayak gini? Boleh nggak? Boleh, Mas. Boleh. Boleh. Ininya 0, jadi 0. Karena 0 tadi kan. Ini ru-nya aku keluarin semua. Ini ru-nya keluar, digabung jadi seperti ini. Mengerti? Oke. Yang 0 dru per dt. Ru-nya 0 nggak? Ada nilainya. Fluida mengalir, pasti ada nilainya. Ingat. Lihat. Ini tidak 0. Dikali sesuatu sama dengan 0. Berarti ini harus sama dengan? Ngerti nggak? Ru tidak 0, kamu kali sesuatu, hasilnya 0. Berarti yang di dalam kurung ini harus sama dengan 0. Ini persamaan terpentingnya. Inilah persamaan akhir dari law of continuity. Bahwa du per dx plus dv per dy plus dw per dz sama dengan 0. Paham sampai sini? Tadi apa tadi? U itu adalah kecepatan pada arah X. V kecepatan pada arah Y. W adalah kecepatan pada arah Z. Lihat. Jadi perubahan kecepatan X terhadap X. Atau kecepatan X diturunkan terhadap X. Ditambah kecepatan pada Y diturunkan terhadap Y. Ditambah kecepatan terhadap Z diturunkan terhadap Z sama dengan 0. Kalian harus bisa membahasakan. Kalau U itu kan kecepatan pada arah X. Per dx. Artinya kan seolah kan turunan kan. Turunan dari kecepatan diturunkan terhadap X. Ditambah kecepatan pada arah Y diturunkan pada Y. Ditambah kecepatan pada arah Z diturunkan terhadap Z sama dengan 0. Inilah persamaan akhirnya yang terpenting. Oke? Ini adalah persamaan terpentingnya ini. Sret. Oke. Ini ya. Paham? Paham ya? Oke. Oke, ini kita berarti kamu sudah bisa menurunkan hukum kekekalan massa. Jadi apabila atau law of continuity, karena massa itu kekal, maka ini hukumnya. Bentar, saya ini ngerti ya?